Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Saya Ika Susanti Yuniarsih dari SMK Negeri 2 Sampit. Hubungan antar materi modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana pada modul 1 ini berisikan bagaimana upaya kita untuk memerdekakan murid. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun siswa dengan cara kemerdekaan belajar sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai guru seperti seorang petani yang harus merawat, memelihara tanaman sesuai karakteristik tanaman itu. Dalam proses menuntun, seseorang menggunakan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, dan menggunakan asas trikon. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak mempunyai nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi, di mana guru penggerak harus mampu menjadi hal-hal seperti di atas ini. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah gambaran yang ada pada murid kita di masa yang akan datang, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkannya, maka harus membuat visi dan menggunakan basis kekuatan positif yang ada di sekolah. Kita juga membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan bagja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif. Budaya positif ini bisa kita wujudkan dengan beberapa tahapan, bisa kita analisis juga dengan menggunakan tahapan bagja, sehingga akan menjadi karakter-karakter yang positif, akan terwujud dengan prakarsa perubahan yang kita lakukan, di mana budaya positif ini akan menciptakan rasa nyaman pada murid, mendorong murid berpikir kritis dan kreatif, dan mendorong kolaboratif. Di mana budaya positif ini bisa diwujudkan dengan beberapa hal. Yang pertama, kita harus memahami teori kontrol. Pendekatan teori kontrol ini dengan pendekatan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian bisa juga dengan kita membuat sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, di mana keyakinan kelas ini sebagai fondasi dan arah yang akan memecahkan permasalahan yang ada. Kita bisa menetapkan posisi kontrol sebagai manajer untuk menerapkan segitiga restitusi, di mana tahapannya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dengan proses-proses ini, diharapkan budaya positif akan terwujud. Kesimpulan dari koneksi antar materi ini yaitu yang pertama, pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara akan menjadi dasar untuk menjadi guru yang memiliki nilai dan peran keberpihakan pada murid, menuntun murid menjadi manusia yang merdeka. 2. Untuk mewujudkan impian itu perlu membuat visi dan prakarsa perubahan. 3. Budaya positif merupakan sarana untuk mewujudkan murid impian kita, yaitu murid yang berperilaku mencerminkan profil pelajar Pancasila. Berikut akan saya sampaikan juga refleksi modul 1.4. Refleksi modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang dipelajari dalam modul 1.4? Pemahaman saya setelah membaca modul 1.4 ini, saya menjadi paham
tentang disiplin positif, yaitu disiplin yang tidak memberlakukan hukuman, tetapi membimbing murid untuk menyadari kebutuhannya. Untuk mewujudkan, maka perlu adanya posisi kontrol, bukan sebagai penghukum, tetapi sebagai manajer, dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Peserta didik akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri, serta rasa memiliki. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya yang pertama, saya menjadi sadar bahwa murid mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya menjadi lebih memperhatikan kebutuhan murid, tidak menghukum. Melakukan pendekatan yang baik dengan murid yang melanggar aturan. Dan berusaha bertindak sebagai seorang manajer, bukan penghukum. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan budaya positif? Saya pernah menemukan murid yang selalu datang terlambat pada jam pertama pelajaran saya. Setiap ditanya, murid itu katanya membantu memandikan peliharaan orang tuanya. Pernahkah kamu mengikuti seperti refleksi atau bagaimana? Sehingga saya bertanya kepadanya. Setelah saya telusuri, dia menjawab bahwa ternyata memang dia begadang setiap malam. Akhirnya kami ada kesepakatan jika dia tidak masuk tepat waktu, maka dia akan menyanyi lagu wajib di depan kelas. Dan akhirnya dia tidak terlambat lagi. Kesepakatan ini atas kemauan dia sendiri dan atas kesadaran dia sendiri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa sedih saat melihat murid itu terlambat terus. Berarti dia belum menyadari tanggung jawabnya. Akhirnya saya mengajak bicara dan dia bisa menyadari kesalahannya. Saya merasa senang dia mau berubah. Saya menyadari ternyata menghadapi anak seperti itu tidak perlu dengan kekerasan, tetapi dengan menggali persoalan dia, maka akan tahu bagaimana kita menyikapi murid. Sebelum mempelajari dan sesudah mempelajari modul 1.4 ini, sebelumnya saya menjadi guru yang mungkin cenderung lebih menghukum. Bangga jika murid takut dengan kita. Tetapi setelah belajar modul 1.4, saya lebih memilih menyelesaikan sebagai manajer, sehingga murid tidak terpaksa untuk berubah. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi sebelumnya, tetapi jarang, hanya 1-2 kasus saja. Tetapi sekarang saya sudah akan menerapkannya. Praktek restitusi, saya pernah melakukan praktek restitusi yaitu dengan siswa yang sering terlambat karena makan di kantin. Saya ajak dia bicara dan saya tanya, mengapa selalu terlambat jika di kantin? Ternyata dia memang santai-santai dan masih antri makan. Saya menggunakan segitiga restitusi, tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Hal-hal yang penting untuk disampaikan dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama, perlu adanya kolaborasi dengan orang tua dalam menciptakan budaya positif. Kedua, menjalin relasi dengan dunia kerja dan dunia industri dalam menciptakan budaya positif. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.